Ini adalah pintu yang saya buat, yaitu pintu kupu tarung dengan ukuran 120 cm untuk tingginya 200 cm kombinasi kaca. Untuk alat yang saya pergunakan merek dari Dongcheng, Haston, dan lain-lainnya. Assalamualaikum bosku, berjumpa kembali dengan channel Tukang Kayu Official bosku. Hari ini tanggal 7 Juni, hari Sabtu. Untuk mengawali di pagi hari ini kerja di mebel, seperti biasa membuat pintu. Ini yang pertama saya mencari bahannya karena ini pintunya sudah pesanan, jadi kualitasnya ini cukup sedang bosku untuk kualitasnya. Jadi bahannya ini agak dipilihkan. Jadi untuk awalnya ini ram yang bengkok saya open untuk diluruskan, dan untuk tulang tegaknya juga sama, jika ada yang bengkok ini saya luruskan. Sambil menunggu ramnya ini lurus atau panas, ini saya akan menyiapkan bahan lainnya seperti atasan, bawahan, dan lain-lainnya. Untuk ukuran, untuk atasannya ini dari pemasarnya ini minta ukuran lebarnya yang atasan 14 cm, untuk bawahannya 20 cm, dan lebar ramnya ini minta 12 cm. Untuk tulang tegak dan mendatar nanti minta 6 cm. Karena pemesannya ini minta purus tembus, jadi untuk bahan atasan dan bawahannya potongannya ini tetap yaitu 60 cm. Untuk mesin sirkularso yang saya gunakan yaitu mesin dari Dongcheng DMY 02185 SH. Jadi harganya kisaran 500 ribuan. Untuk bawaan mata gergajinya ini cukup tajam, jadi nggak usah beli baru lagi. Mesin serut yang saya gunakan yaitu merek dari Haston. Untuk mata pisaunya ini saya menggunakan mata pisau serut yaitu merek Esen bosku. Untuk mesin serut Haston ini bagi saya ini cukup rekomendasi bosku, karena ini juga cukup bandel. Walaupun untuk tatakan bawahnya ini harus sedikit kalibrasi, tetapi untuk penggunaan selama saya membeli sudah 1 tahun lebih, ini tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Setelah proses penyiapan atasan dan bawahan, ini ramnya ini sudah panas dan perlu saya luruskan dengan menekan di tempat yang sudah disediakan seperti ini bosku. Jadi bagian yang cembung ini ditaruh di bagian panas dan ditaruh di bagian bawah lalu didudukin. Untuk membuat pintu itu kuncinya hanya lurus dan siku bosku. Jadi kalau sudah lurus dan siku ini untuk proses pembuatannya ini cukup enak bosku, tidak terlalu ribet. Tapi kalau cuma lurus tapi tidak siku, ini nanti waktu jadi pun tetap ada kendala, yaitu seperti ada kerenggangan sedikit di bagian pertemuan antara poros dan lubang boboknya.
Setelah proses penyerutan diluruskan dan disiku untuk semua bahannya. Untuk berikutnya yaitu penggarisan sesuai model dan ukurannya. Untuk kacanya ukurannya yaitu ini tadi 81,5 cm. Untuk lebar kacanya yaitu 14,5 cm. Untuk mesin gergaji potong keramik ini saya menggunakan merek Bull, bosku. Untuk mata gergajinya yaitu ukuran 4 in dengan merek sama, yaitu merek Bull dengan gigi 30 gigi. Untuk penggunaan mesin potong keramik ini digunakan untuk pekerjaan kayu ini bagi saya cukup ringan dan cukup mudah dikendalikan, bosku. Tetapi kalau belum pernah, ini memang tenaganya agak besar, juga agak beresiko. Tetapi kalau di tempat saya ini 99% penggunaan pekerjaan kayu menggunakan mesin potong keramik atau mesin marble cutter. Kalau untuk mesin circular saw 7 in ini jarang yang punya, bosku. Ini buat puros pun saya juga menggunakan mesin marble cutter ini. Untuk kedalaman ini cuma 3 cm. Untuk membuat lubang bobo ini saya menggunakan mesin rotor besar dari Haston, bosku. Dan untuk mata boboknya ini saya menggunakan mata bor mode baja intan dengan ukuran as 12,5, hasil bobok 14 mili. Kenapa itu saya memilih mesin rotor Haston, bosku? Karena mesin rotor Haston ini tenaganya cukup besar dan untuk membuat lubang bobo ini bisa lebih dalam, bosku, karena pipanya ini dibanding yang lain lebih panjang untuk pipanya.
Untuk isian pintunya ini dengan ketebalan 2 cm bosku. Jadi ini nanti dibuat yaitu panel depan belakang dan motif list. Untuk ukuran isian papannya ini dari kotaknya ini saya lebihkan 1,5 cm untuk setiap satu sisi bosku. Jadi kalau ukuran kotak pintunya ini 20 cm kali 20 cm, untuk potongan saya ini saya jadikan 21,5 cm. Jadi untuk 7 mili untuk masuk ke dalam lubang panel satu sisi, untuk 7 mili masuk ke lubang panel satu sisinya. Untuk membuat panel ini saya menggunakan mesin trimmer merek Haston bosku. Untuk mata profilnya saya menggunakan mata profil slotting bit dengan ukuran 3 mm. Kenapa saya memilih mesin trimmer dari Haston? Karena ini cukup bandel bosku. Sejak saya membelinya ini cuma satu kali ini bermasalah, cuma di bagian saklar atau switchnya. Untuk selebihnya ini tidak ada masalah.
Untuk membuat motif profil pada pintu ini saya menggunakan mesin profil merek Makita yang sudah disediakan oleh Juragan bosku, dengan tipe N3701. Kalau saya pribadi ini nggak mampu beli bosku, karena harganya kalau tipe ini kan sekitar 2.500.000. Nah, kalau saya itu yang mampu ya jenis merek Haston atau Bull bosku. Untuk mata profilnya ini saya menggunakan mata profil dengan ukuran 6 mm bosku. Dan untuk mesin rotor Teko atau rotor T sedang ini saya menggunakan merek dari Dongcheng bosku. Jadi untuk membuat lubang panel ini saya menggunakan mesin rotor dari Dongcheng. Untuk mata profilnya ini saya menggunakan mata profil slotting bit dengan ukuran 4 mm. Oke bosku, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna buat bosku. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dalam saya menjelaskan atau berkata-kata. Jika ada pertanyaan atau kritikan silahkan tulis di kolom komentar. Sukses selalu buat kita semuanya. Salam satu profesi.